Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah. Dan karuniakan kepada kami pemahaman yang benar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Allah, berkahi majlis ini. Wahai yang maha mendengar, yang maha menatap, engkaulah yang kuasa membulak-balik setiap hati. Rabbana Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, kita akan membahas Allah yang maha tahu isi hati. Penting sekali bagi kita untuk meyakini Allah tahu isi hati kita, karena siapapun yang sangat menjaga hatinya, dia akan terjaga. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Tentu semuanya dilihat oleh Allah, tapi yang diberi nilai adalah hati dan amal. Inilah sebetulnya fokus kita dalam hidup ini, yaitu apa yang Allah perhatikan. Kalau kita sibuk kepada penilaian manusia, kecenderungan kita adalah sibuk membangun casing, rupa dan harta. Tapi kalau kita ingin dipuji Allah, sibuk menata hati dan amal. Sudah, sibuk saja yang dua ini. Yang lain-lain tidak akan kemana-mana. Kalau hati kita bersih, qalbun salim, kalau amal kita diterima, maka dunia akan diberikan kepada kita yang paling baik. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, apapun itu akan ikut. Percayalah hadirin. Karena Allah melihat hati dan amal. Kalau hati dan amal kita disukai Allah, Allah berikan yang terbaik untuk kita. Allah pemilik segala-galanya. Kita simak surat Qaf ayat 16, 17, 18 dari walaqad khalaqnal insan. Ya, silakan. Quran surah Qaf surah ke-50 ayat 16 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Walaqad khalaqnal insan, Dan sesungguhnya kami telah menciptakan insan, manusia.
wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya, yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua malaikat mencatat, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri, ma yalfiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu pun ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Qaf ayat 16, 17, 18. Sebaiknya sahabat-sahabat sekalian membaca ini dengan baik, memahaminya, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Ya, ini sangat membantu kita. Ayat-ayat lain sebelum kita kembali ke ayat itu adalah surat Al-Baqarah 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 77. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apapun yang mereka nyatakan. Surat An-Nahl 19. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, lahirkan. Demikianlah hadirin sekalian, alam ya'lamuna annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidaklah mereka mengetahui, tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Itu At-Taubah ayat 78. Jadi Allah tahu persis apa yang disembunyikan di hati kita. Walaqad khalaqnal insan, dan kami menciptakan insan. Allah yang menciptakan kita. Jadi Allah sudah tahu persis seluk-beluk tentang kita. Karena Dia yang merancang, Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan, maka Allah paling tahu tentang kita, lebih tahu dari siapapun juga. Dokter perlu belajar sangat lama untuk menjadi spesialis, dan makin spesialis ternyata makin sedikit bagian tubuh yang diperdalam. Walaqad khalaqnal insan, dan kamilah yang menciptakan manusia. Jadi apapun yang diperlukan oleh kita Allah sudah tahu. Mengapa Allah tahu? Jawab hadirin, jangan bengong begitu. Mengapa Allah tahu keperluan kita? Ya, sebab Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu keperluan hardware dan software. Hardware itu yang jasad, dan ya seperti Allah tahu
adik-adik perlu kasih sayang ya, atau kulang katih tayang gitu. Allah tahu kita memerlukan cinta, kasih sayang, ada amarah, ada syahwat, ada kita tidak tahu tapi ada itu. Kita tidak mengerti, kenapa kita lihat pohon tidak jatuh cinta ya? Atau lihat kambing terus fall in love with kambing misalnya. Nah, tidak. Allah yang tahu keperluan lahir batin kita. Dan Allah juga yang menggenggam apapun yang kita perlukan. Dan hanya dengan izin Allah yang kita perlukan bisa sampai kepada kita. Itu penting. Allah tahu keperluan kita, Allah yang menguasai apa yang kita perlukan, dan sampainya kepada kita hanya dengan izin Allah. Kenapa? Karena Allah pemilik, penguasa, penentu segalanya. Jadi yang perlu jodoh gitu ya, nggak usah bicara ke saya karena saya tidak kuasa apa-apa. Minta ke Allah yang mengetahui. Ada yang naksir seseorang, kenapa saya jatuh cinta ke yang itu ya ayah? Ya saya tidak tahu. Tapi yang pasti ada tertarik kepada seseorang dengan izin Allah. Apakah ini ciri-ciri jodoh? Belum tentu. Lalu kenapa dong Allah menanamkan cinta di hati? Ya siapa tahu gak jaga pandangan, terus ngeliatin, kan Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disimpan di dalam hati. Lihat terus. Memang pengajian ke sini, tapi Allah tahu niatnya lebih kuat nyari jodoh daripada nyari ilmu. Makanya suka nunggu tuh di seberangan itu. Saya juga sudah tahu taktiknya ya. Diam di sana. Tapi Allah juga ngerti lah ya. Saudara lagi dalam mata pencaharian. Nah, lanjutan dari ayat itu kan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Kalau ayat lanjutnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Al-warid itu adalah urat leher yang terus tersambung ke jantung. Kita tidak usah terlalu rumit memikirkan hari ini ya. Sederhananya adalah Allah udah pasti tahu lah. Tidak berarti kalau gitu Allah ada di sekitar leher. Ini kekanak-kanakan ya. Karena dekatnya Allah dengan kita beda dengan dekatnya kita. Karena kita perlu jarak. Tapi sekarang dengan teknologi saja, ini dengan kamera sudah dekat dengan yang di rumah ya. Dengan satelit jadi dekat. Padahal yang menciptakan satelit, semua teknologi ini adalah hanya Allah. Jadi jangan suka terkagum-kagum ya. Wah itu menciptakan ini ya, karena Allah mau ciptakan, Allah kasih ilmu ke hambanya, Allah takdirkan jadi. Kita berterima kasih, tapi Allah lah penciptanya. Wa nahnu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah tahu. Makanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Kita harus latih terus. Allah tahu isi hati kita. Allah juga tahu isi hati saudara. Allah tahu isi hati Mike Tyson. Jauh memang. Allah tahu isi hati setiap orang. Tahu. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu setiap hati ciptaan Allah, benar? Nah, selain Allah tahu isi hati,
Allah juga muqallibal qulub. Allah yang membulak-balik hati. Ini kalau kita sudah yakin ini lebih enak hadirin. Asli ya. Jadi kita tidak ribet dengan kenapa dia tidak menyukai saya. Kita tidak bisa maksa orang lain suka ke kita. Tapi kan saya sudah melakukan yang terbaik. Sudahlah, kita melakukan yang terbaik bukan untuk disukai orang. Kita melakukan yang terbaik agar Allah ridho ke kita, selesai. Walaupun kita melakukan yang sangat sempurna, sekuat tenaga gitu, nyari sempurna, sunnatullahnya tidak akan semua orang dibuat suka ke kita. Hidup yang paling melelahkan adalah ingin disukai semua orang. Mission impossible. Dan kita tidak sibuk ingin dikagumi orang, disukai orang. Akan ada orang yang tidak suka ke kita, dan itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita disukai Allah dan kita juga rahmatan lil alamin. Dah. Jadi lebih simpel nih ya. Kalau kita sudah semakin tahu ini hati bahwa Allah menggenggam setiap hati, maka kalau kita ingin tenang, kita harus minta. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Jadi kita kalau galau-galau, gelisah, Allah tahu kita gelisah tidak? Allah tahu kita gelisah. Kenapa kita gelisah? Karena dibikin gelisah oleh Allah, Kasep. Kenapa Allah naruh gelisah di hati kita? Karena kita nggak ingat ke Allah. Karena kita berbuat maksiat. Allah menyaksikan lahir batin kita. Berpaling dari Allah, kasih alarm, galau. Berharap dari selain Allah, galau. Makanya yang jatuh cinta itu ke makhluk gitu, waduh itu pening. Apalagi jatuh cinta ke seseorang, terus yang dicintainya tidak jatuh, ya. Atau jatuhnya ke yang lain. Namanya cinta kurang jelas ya, awut-awutan. Makanya ibu-ibu, Bu, perlukah seorang istri ingin dicintai suaminya? Oh, aslinya perlu mau ngomong, cuma takut salah gitu kan? Perlu. Kita juga ingin disayang orang. Tapi siapa yang membulak-balik hati supaya orang sayang ke kita? Nah, kalau orang yang tidak begitu paham hati dibulak-balik oleh Allah, kita akan berusaha mencari simpati orang. Kita berusaha agar orang lain suka. Kita berusaha agar orang lain sayang. Beda dengan yang meyakini hati itu diketahui Allah dan dibulak-balik oleh Allah. Kita lakukan saja apa yang paling disukai Allah, selebihnya terserah Allah. Karena yang terpenting bagi kita tuh bukan disayang orang. Yang terpenting bagi kita disayang Allah. Nah, selebihnya Allah yang membulak-balik hati, ya. Ini lebih ringan hadirin. Karena kita sering terluka hati kita tuh ngarep-ngarep orang menghargai, ngarep-ngarep orang mengakui, ngarep-ngarep orang balas budi, ngarep-ngarep orang menyayangi kita. Gak bisa dipaksa. Cintai dong saya. Gimana? Gak ada sekelemeng sedikit pun. Saya mah netral sama kamu.
Kamu jangan gitu, saya udah cinta setengah mati kepada, atau silahkan aja setengah lagi ya. Gak bisa, capek. Duh, itu lihat ya kisah-kisah orang yang mabuk kepayang. Tahu gimana kalau cinta sebelah tangan seperti ini? Ya minta ke Allah yang menanamkan supaya dicabut. Ya Allah, berat hati seperti ini. Engkau sudah tahu. Gimana caranya minta dicabut? Tobat. Karena siapa tahu semua itu ditanamkan oleh Allah karena mata tidak terjaga. Sering ngeliat terus. Emang tidak ada yang lihat tapi di kamar. Itu di kamar tidak pernah sendirian hadirin. Malaikat ikut lihat tidak yang kita lihat. Ikut nyatet hadirin. Nggak usah begini. Jangan dong, ini urusan pribadi, enggak bisa. Allah sudah tahu persis ya. Surat apa? Ya'lamu kha'inatal ayun. Ghafir ayat 19. Ya Allah, semoga mudah hafal. Kemarin hafal. Tapi pas mau disampaikan, maaf hadirin ya. Kok nggak pinter kayak ustadz yang lain? Pengen. Tapi dah lupa mah lupa weh. Atau gitu mah termasuk ustadz bodoh ya. Baru tahu ya. Gitu. Saya sudah lama tahunya. Apa-apalah disebut bodoh. Yang penting mau belajar dan berusaha jadi lebih baik. Penting gak sih disebut pinter? Penting tidak? Saya nggak boleh berharap dari makhluk, tapi kerasa gitu hadirnya. Kalau saya nanya dia kurang jelas pisan ya. Penting tidak kita disebut pinter? Gak penting. Dah otak ini milik Allah, benar? Yang penting belajar dengan niat ikhlas, amalkan dengan ikhlas. Bodoh, pinter sama aja, itu cuman kata-kata. Makanya kalau ada yang nyebut, kamu teh bodoh, baru tahu ya, gitu aja. Nah, saya sudah lama tahunya. Masa? Kenapa kamu nggak ngasih tahu? Kan lupa ya, bodoh. Lanjut ya. Jadi Allah tahu setiap isi hati kita yang paling tersembunyi sekalipun. Nih sering diungkapkan ceramah ini nih ya. Allah tahu nih kalau kita lagi bicara dalil, ini apa niatnya? Ingin dianggap pintar, ingin dianggap. Ini di dalam kitab Bukhari Muslim. Nah pada waktu nyebut kitab Bukhari Muslim tuh ada keinginan, ini udah hafal gitu. Padahal hanya lihat kitabnya, bukan isinya ya. Ada kalanya ingin memamerkan kita tuh sesuatu, dan Allah tahu kita memang bicaranya Quran, bicaranya hadis, bicaranya tentang kebenaran, tapi ada kalanya hati kita tuh sedang ujub memamerkan pendidikan kita, memamerkan pengetahuan kita, memamerkan daya ingat kita, memamerkan kemerduan suara ya. Memang semuanya tidak ada yang salah, tapi yang salah tuh hatinya. Atau menggunakan dalil untuk nyerang orang yang kita tidak suka. Itu dalilnya mah benar, tapi Allah tahu ini hatinya tuh lagi nembak seseorang tuh. Lagi ngejatuhkan seseorang. Allah kan tahu apa yang ada di otak ini. Juga Allah tahu niat ngeluarin dalil.
Jadi kalau tidak hati-hati ceramah begini tuh kata-kata bisa benar, dalil bisa sahih ya, tapi hati belum tentu lillahi ta'ala. Wah lemah ada gitu kumaha, berat nih. Dekatanya kan untung saya nggak hafal. Nah, ada yang nggak hafal juga acting. Jadi bukan hanya yang pinter yang suka acting. Itu yang belum tahu tapi sok tahu karena ingin dianggap pinter. Mengada-ada bicara tuh. Bicara begini tuh tidak mudah, apalagi kalau ada beberapa ustadz yang bicaranya sama. Waduh, itu kalau tidak hati-hati ingin kelihatan beda dari yang lain, ingin kelihatan mengagumkan. Jadi tidak ada aja Allahnya di hati, walaupun mulutnya ayat Allah, hadis Rasulullah, bahkan nyebut nama Allah, tapi hati belum tentu itu mencari keridhaan Allah. Dan Allah tahu. Maaf ya, ini ngaji ke sini nih. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu niatnya. Maaf ya kalau intel yang hadir, nggak apa-apa intel, sudah ada qadarullah ada di sini ya. Mendingan ditambah daripada sekedar mau ngintelin Aagim ya. Mending saya ngintelin Aagim mencari keridhaan Allah gitu ya nggak, daripada keridhaan atasan. Atasannya bakal meninggal pada waktunya ya kan, nggak punya pahala. Yang punya pahala sama Allah. Saya diintelin ya seneng ya, karena kapan intel pada ngaji kalau nggak ada tugas, udah takdir Allah weh. Nggak usah ngacung deh ya, nggak mungkin ada intel. Udahlah, itu juga saudara kita, benar? Allah tahu niat kesini mau apa. Ya Allah, saya ingin mengenalmu. Saya ingin jadi hamba yang yakin padamu. Sekiranya pengajian di Darut Tauhid ini salah satu jalan hamba mengenalmu, mudahkan ke sana. Bicara we ke Allah ya. Ya Allah, Engkau tahu persis siapa Aagim. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu ilmunya seperti apa. Engkau tahu hatinya, akhlaknya, ibadahnya, dosanya. Tidak ada yang tersembunyi. Sekiranya akan jadi bagian percikan ilmumu, tolong ya Allah, jaga makhluk yang bernama Aagim itu supaya hatinya niatnya benar, yang disampaikannya juga benar. Lindungi ya Allah dari niat salah, ilmu yang salah. Engkau tahu segalanya. Aduh, saya bersyukur sekali kalau jamaah sebelum kesini begitu. Asli hadirin, kalau ini bakal bicaranya salah, mending gak usah ngomong aja. Mau apa ceramah? Dengan doa jamaah dan pemirsa, mudah-mudahan oleh Allah yang maha mendengar, yang tadinya mau ujub, mau ria, mau apalah penyakit di sini, oleh Allah jadi batek ya. Yang bicaranya tadinya mau berlebihan, mau pamer, mau apa, jadi bicaranya mudah-mudahan lebih terjaga. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Zaid bin Sabit berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya,
maka Allah akan memberikan kekhawatiran, kecemasan padanya dalam segala urusannya, dan Allah akan meletakkan rasa takut akan kefakiran di hadapan matanya, padahal ia tidak menerima dunia itu kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai niat atau tujuannya, maka Allah akan menjadikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah akan meletakkan rasa kaya, kepuasan di dalam hatinya, dan dunia datang kepadanya dengan kehinaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tuh kan, sekarang misalkan orang sangat suka sama dunia, udah just oleh Allah di sini dibikin kurang aja, walaupun sudah triliunan rupiah, terus mikir, udah beli tanah, pengen beli tanah itu, dibuat saja hatinya tuh galau, capek. Allah yang nanam. Ada tapi orang yang cita-citanya pengen dekat ke Allah, huwallazi anzala sakinah ghina fi qalbi, ya kan? Dibikin kaya hatinya. Enggak pengen Ferrari, enggak. Itu lemper jini, lemper mau. Enggak minat ya. Itu mau motor balap, enggak, masuk angin ya. Mau punya rumah di Pondok Indah yang mana? Itu yang sebelahnya mertua. Dibikin oleh Allah, enggak banyak keinginan, puas dengan yang ada. Enak hadirin. Itu Allah yang nanam di sini. Terus gimana dong kalau kita qanaah, nanti gimana? Nggak ada kemajuan. Kata siapa nggak ada kemajuan? Tinggal dibimbing aja oleh Allah, kasih ide, gagasan, dia jadi seorang pengusaha, dimudahkan rezekinya. Lah gangster, penjahat saja oleh Allah dikasih rezeki, apa susahnya sih? Kalau Allah mau ngasih ke kita, benar? Tapi kan Allah ngukur, rusak tidak nih kita dengan harta itu. Kalau perkara dunia berikut isinya mah nggak ada apa-apanya bagi Allah. Kalau dunia berikut isinya ada harga sesayap nyamuk saja, itu orang-orang yang mengingkari Allah tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Saking dunia ini tidak ada harganya, kasih saja. Coba lihat mafia, yakuza, betul? Orang yang paling durjana, kasih, dan nggak dibawa kemana-mana atuh hadirin. Paling ditabung di bank, tanya, udah lihat belum uangnya? Megang, make, jadi gimana? Catatan mah gampang. Mau saudara saya bikinin catatan, masing-masing 2 triliun mau? Yang kita aja ya. Udahlah hadirin, Allah yang membulak-balik hati. Makanya kalau sudah nggak enak, hati itu galau, gelisah, cemas, udah nggak nyaman, periksa kenapa Allah nanamkan ini di hati kita. Tidak usah cari kambing hitam ya, sekarang belum Idul Kurban, susah ya. The black kambing, kambing paling hitam ya diri kita sendirilah. Jadi kalau udah nggak enak hati, kenapa ini nggak enak? Pasti ada sesuatu yang salah pada diri kita. Karena ciri dosa itu 2, 1 gelisah, yang kedua takut ketahuan orang. Makanya kalau ada buka HP diam-diam, nah itu udah ciri itu yang dilihatnya nggak benar ya. Nah rekan-rekan sekalian, jadi Allah tahu isi hati kita. Makanya kalau udah mulai nggak enak gitu hati, periksa aja. Apa nih? Biasanya kita sedang bersandar ke makhluk. Hati mulai nggak enak kalau ngarep-ngarep sesuatu dari makhluk ya. Ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin diperlakukan spesial, ingin dibalas budi, ya pokoknya ingin dicintai, ingin disayangi. Kalau udah
hati ini ngelengket sama manusia, udah nggak enak. Gimana? Apakah mungkin kita bisa lepas dari makhluk? Ya perlu proses. Tidak sesederhana mendengarkan ceramah ini. Tidak juga semudah ceramah ini, mah rada gampang ya. Tapi bagaimana nih kalau terjadi? Nah, harus cepat. Tiap nyantel ke makhluk langsung ingat kepada penguasa segalanya. Itu intinya. Biasanya kan kalau udah galau teh panjang. Kenapa dia begitu? Padahal dia sudah janji kepadaku. Kenapa dia mengingkariku? Aku tidak mangga lieur. Kenapa dia begini? Ya Allah, ampuni hamba terlalu banyak ingat dia daripada ingat padamu. Terlalu berharap kepada dia dari berharap padamu. Ampuni ya Allah, hamba lebih ingin disayangi dia daripada disayang olehmu. Ampuni ya Allah, hamba lebih ingin dekat dengan dia daripada ingin dekat denganmu. Jadi bawaannya tobat. Ini ada yang karyawan tidak nih? Ada yang lagi musim mutasi enggak? Musim mutasi beda dengan musim mutilasi ya. Gelisah, takut dipindah ke tempat, takut jabatannya nggak dapat. Ya takut begitu. Segera ampun ya Allah. Padahal diri ini milikmu. Engkau yang maha tahu kemampuan diri ini yang sesungguhnya. Engkau yang mengatur segala-galanya. Ya Allah, terserah padamu. Titipkan amanah yang membuat hamba dekat denganmu. Yang membuat hamba terpelihara dari apapun yang bisa mengkhianatimu. Udah nggak pusing lagi dengan jabatannya, yang dipikirkan apa yang bisa jadi dekat dengan Allah. Saudara, dengan ini diangkat menjadi ketua dewan kemakmuran musola. Alhamdulillah. Kita mendengar ketua dewan kebayangnya MPR, DPR, udah. Masjid, alhamdulillah. Gak ada masalah. Wah, saya dari manajer, gak apa-apa. Itu kehormatan, betul? Tenang aja. Tapi gaji dikurangi, gak apa-apa. Rezeki dari Allah luas. Tidak tergantung gaji. Terima, syukur. Apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Khidmat yang terbaik di masjid. Lihat saja nanti apa yang Allah rencanakan. Mungkin dari sana Allah mengundang haji, ya. Mungkin dari sana nanti Allah membuat kita semakin, masjidnya makin makmur, makin banyak yang ibadah. Jangan nyantel harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan lengket. Gak boleh. Allah tahu siapa yang dominan di hati ini. Hati-hati yang punya tabungan lalu merasa terjamin dengan tabungan ini. Suka lihat tabungan makin banyak. Tapi tidak ingat zakat yang harus dikeluarkan. Sedekah yang harus dikeluarkan. Oh, hati merasa aman dengan tabungan. Hati merasa aman, Allah tahu ini, dia sudah menyekutukan jaminan Allah dengan tabungan. Ya, gampang bagi Allah ngabisin tabungan kita, betul? Buat saja sesuatu kejadian yang harus bayar, yang terkuras terus sampai habis. Coba, tabungan habis, nikmat atau musibah? Jawab. Antara tegang kita, tenang aja hadirin, nggak usah pakai tegang. Tahu kenapa tegang? Karena takut salah, ya kan? Coba kalau salah disiksa nggak oleh saya? Oh, nggak, tenang aja. Jadi apa jawabannya? Tergantung. Ngebocorin, ya nggak, diem supaya ketahuan nanti yang tergantung.
Kalau benar menyikapinya itu nikmat, ketipu tuh ya. Kalau kita punya uang, punya perusahaan dan itu menghabiskan hati kita, dan Allah tahu pagi, siang, malam ini aja terus, sampai sholat juga itu terus ya. Saya dulu ingat waktu usaha ayam itu mah sholat itu ayam coba menghadap ke Allah yang diingat ayam. Allah Maha tahu. Hadirin, tobat. Allah tahu isi hati kita. Allah juga tahu misalkan sedang ngaca ya, tahu ngaca, nyermin, bercermin. Kalau sedang ngaca teh misal ya, ibu-ibu misal kerecem pakai bulu mata palsu. Allah lihat tidak? Ibu pakai bulu mata palsu, kicep. Allah tahu ini teh supaya apa ini? Membebani kelopak mata seperti ini. Pengen kelihatan cantik, habis gimana lagi pakai masker nggak kelihatan, lipstik ini semua tinggal ini ya kan? Ini dilentik-lentik. Atulah. Allah tahu niatnya, udah secukupnya saja ya. Jangan sampai capek berhenti sini gaya. Allah tahu ini teh buat siapa dan tuh kan. Kenapa? Bolehkah wanita cantik? Boleh dong. Untuk siapa? Suami siapa ya. Ini work from home nih, banyak suami yang sudah melihat modal ya. Kenapa ke undangan dandan? Tanya niatnya untuk apa? Kalau lelaki hati-hati, Allah tahu kita lagi mengagumi otot sendiri, gampang kok oleh Allah tinggal salah urat atas merek. Aduh, astagfirullah. Ingat dulu zaman nggak mau cerita. Dulu ilmunya belum begitu nyampe, ini gaya push up terus supaya bisa mengalahkan semua santri. Udah tau lah pasti ini mah riak lah ya. Bukan tidak boleh, push upnya, riaknya yang tidak boleh. Ayo nantang santri, ayo tanding push up. Ya tuh kalah santri karena kita latihan udah 3 bulan, udah bagus, santri diajak tanding udah pasti eleh ya kan. Gembira ya melihat. Suatu saat sedang pertandingan juga, ayo santri, wisuda santri, ayo push up. Udah 40, udah ngeleper. Nah lawannya teh ajak wae adin ke santri teh menang dia. Kenapa? Saya mah instruktur fitness. Cik ngomong oleh Allah diatur ya. Lawannya teh biasa push up langsung, tapi karena nggak mau kalah makan itu asam urat di sini. Udah selesai push upnya, ada di sini sakitnya. Mudah bagi Allah, benar? Punten cerita ini ya. Dulu waktu baru awal-awal ada kuda di Darussunnah stable, ada kuda namanya Al-Adiyat. Aduh, kuda tuh bagus, soleh kalau di kalangan manusia ya. Hanya nggak disebut hafiz, soleh gitunya. Baik. Sejujurnya saya teh suka sama Al-Adiyat ini. Soulmate lah ya. Kalau ketemu teh jadi kemana-mana teh ingat Al-Adiyat ini. Telepon, udah makan belum? Anak mah nggak ditanya sudah makan belum. Nah mulai tidak enak tuh hati itu, karena terlalu banyak ingat kuda. Kemana-mana yang dipikir kuda.
Pulang dari Jakarta ke sini, kelewat itu orang tua, ke kuda dulu, ke atas baru turun ke orang tua. Ah, ini masalah nih. Ada di hati, sudah dilintaskan oleh Allah tuh. Ini berlebihan, ini berlebihan. Ada lintasan hati itu ya. Ini nggak boleh gini nih. Tapi ya alarmnya bunyi, cuma tidak diikuti. Tetap ke sana. Ingat nih, suatu hari Ahad ada tim fotografer, tim video ya. Ya, ujub lah dalam pasti gaya ya. Berkuda, kudanya besar, bawa panah. Ah, tos lah. Hilaf ka Allah mah. Yang diamut mah kamera ya. Bagus, potretnya bagus. Wadah, selesai berkuda, berangkat keluar kota. Besoknya mati kuda itu. Musibah atau nikmat? Ini mah udah jelas, hanya tergantung. Coba dengar tadi riwayatnya. Musibah atau karunia? Karunia. Sedih ada ya, kuda kesayangan meninggal, tapi seketika itu rasanya sudah terjawab lah. Mungkin kalau kuda itu bisa bicara, aku sayang, jantan nih kuda ya. Tapi ya tidak berarti sejenis hadirnya, hanya beda dia kuda ya. Hadirnya saya ternyata bisa menodai, mengotori hati. Bukan aku tak sayang padamu, tapi menjadi penyakit hati, maka kehadiranku tidak baik. Sampai di sini persahabatan kita. Izinkan aku kembali, semoga hatimu semakin terjaga. Gitu. Say goodbye. Tapi ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hakul yakin ini sudah diatur Allah. Alhamdulillah. Boleh dengar cerita yang lain? Sudah itu berusahalah untuk tidak. Udahlah, kalau berkuda nggak usah dilihat orang, nggak usah dilihat. Kalau mau demo, santri aja yang demo ya. Secukupnya aja. Tapi godaan ada terus. Suatu saat ada dari stasiun TV. Ayo dong, udahlah. Udah santri lebih jago. Enggak, ini dakwah, ini sunnah mulai ya. Sekali aja ya, sudahlah, sudah cukup. Tapi karena diminta dan alasannya bagus. Tapi ya Allah tahu, ada juga keinginan gitu. Aja naik kuda lagi. Di film hadirin, apa yang terjadi? Selain jatuh dari kuda, keseret itunya, kakinya nempel di pelana kuda. Tuh kan ya, saya belum siap ini. Mengendalikan kuda jauh lebih mudah daripada mengendalikan hati. Maaf cerita ini ya, ini sebetulnya cerita terburuk adalah kalau cerita tentang diri. Tetapi ya mudah-mudahan pengalaman ini menjadi sesuatu yang bisa jadi bahan renungan lah ya, bahwa ini tidak semudah berceramah gitu. Nah rekan-rekan sekalian, apa yang harus kita jaga di hati kita? Yang jaga itu adalah la tusyrik billah, inilah intinya. Jangan menyekutukan Allah. Jangan ada yang dominan di hati kita sehingga keingetan terus menjadi tujuan dari semua perbuatan kita. Kemudian sangat ingin dekat dengannya,
takut jauh darinya, segala-galanya untuknya. Nya-nya ini siapa? Periksa tuh, siapa yang dominan? Apa? Bukan hanya siapa, apa juga. Hati-hati yang punya sepeda, ya. Yang sedang senang sepeda, Allahu Akbar. Eta giginya berapa tuh? Keringnya, Allahu Akbar. Sami Allah, karbon alloy, Allah. Sproketnya ya diganti ya. Anu si Mano enggak, buatan Cina juga nggak apa-apa. Allahu Akbar. Berapa kilo? Kurang setengah kilo lagi, 11, harusnya 10. Allahu Akbar. Dan Allah tahu tuh pikiran itu. Astagfirullah. Hadirin sekalian, ini adalah sekedar informasi bagaimana bahwa Allah tahu isi hati kita. Ada lagi yang akan dibacakan? Ya silakan Ustaz. Dari Taus rahimahullah menceritakan, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sewaktu-waktu saya melakukan amal kebaikan dengan niat karena Allah. Namun sementara itu saya ingin agar amal saya dilihat oleh orang lain." Mendengar pernyataan orang itu, Rasulullah terdiam, tidak menjawab. Kemudian turun ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah amal-amal salih dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun kepadanya. Tafsir Ibnu Katsir surah Al-Kahfi ayat 110. Hadirin, kita harus berjuang, ya. Ini tidak seperti membalikan tangan, karena disinilah mainnya setan. Tapi ingat ya, setan itu tidak punya kemampuan menggelincirkan orang yang ikhlas dan orang yang tawakal. Jadi kita harus mulai melepaskan diri dari yang tadi itu. Ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihormati. Toh nanti suatu saat kalau Allah menakdirkan orang mengagumi kita, ya itu bukan urusan kita, ya. Itu ujian baru juga. Dah lah. Ini teh gimana membuat orang tidak berprestasi? Nanti kalau mau dibikin berprestasi oleh Allah, berprestasi, tapi ikhlas. Ya memangnya para sahabat tidak berprestasi? Berprestasi. Cuma memang berprestasinya itu bukan ingin dipuji, dikagumi orang. Tapi inilah amalnya. Ahsanu amalan. Percayalah hadirin, nanti Allah akan menempatkan kita pada posisi yang pas. Tapi bukan karena ambisi. Kalau Allah akan menggunakan kita sebagai hamba Allah, jalan rezeki, kita jadi pengusaha jadi nanti. Tapi Allah yang ngejadikan dan Allah yang jaga. Kalau memang takdirnya jadi seorang komandan atau jadi nanti. Tapi Allah yang ngatur sedemikian rupa, ya. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang memang sungguh-sungguh Allah aja yang dikejarnya, dicari keridhaan Allah. Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Potensi kita tuh Allah yang ciptakan. Allah yang tahu kualitas intelektual kita, daya ingat, fisik, bakat, hobi. Allah udah tahu. Nanti kita diarahkan oleh Allah ke yang pas. Kalau orangnya ikhlas, ya, dan tawakal. Ya, selamat berjuang menata hati. Sederhananya adalah setiap melakukan apapun, ingat
Allah tahu isi hati kita. Itu saja minimal ya. Wa nahnu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, atau Al-Mulk ayat 13, wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum biratis sudur. Dan kau rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, innahu sesungguhnya Allah alimum biratis sudur, tahu dibalik semua yang ada di hati ini. Sering-seringlah berbisik dengan Allah ya. Allah maha dekat, Dia maha mendengar. Sekarang juga sedang disimak oleh Allah, diperhatikan, ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada yang luput perkataan ini, pasti ada catatannya dan dipertanggungjawabkan, termasuk niatnya. Pengumuman program pendidikan dan latihan SSG Santri Siap Guna Angkatan 43. Pendaftaran 23 sampai 27 Desember. Hanya seminggu kurang. 23, hitung sendiri. Pendaftaran silakan di https linker, susah ini ya, diklat SSG 43. Ini angkatan 43 nih hadirin. Pelaksanaan diklat Sabtu Ahad, hanya Sabtu Ahad, tanggal 1 Januari sampai 20 Maret. Ini teh offline, online ininya kan? Oh, sudah mulai latihan beneran lagi. Nara hubung 085, ini gampang nih, coba dihafalkan. 085, maksudnya ulangi hadirin. 085 100 500 SSG berapa? 556. Berapa Egi? 085 100 500 556. Egi luar biasa, bisa mencerna bisikan ya. Egi ini tidak bisa jalan, harus jalannya tidak, kakinya tidak bisa kesini sana, harus dengan seret. Egi SSG angkatan berapa? Pakai mikrofonnya Om. SSG angkatan 28 nak. 28. Ingat pegang mikrofon, apa yang dipegang? Ada 3 pilihan, ini kan. Sini Gi, jangan begini ya. Ini Mas dulu. Angkatan 28, berat Egi latihannya karena tidak bisa masuk hutan sendirian. Jadi gimana waktu latihan di hutan Egi? Tandu. Ditandu. Masuk kolam, masuk itu sungai, Masuk Kak. tenggelam atau ya? Kelam. Iya nggak apa-apa lah. Masih hidup? Masih Kak. Karena pasti dimasukin sungai itu air terjun ya. Siapa yang takut? Harus jujur kan? Saya, itu yang duluan dikecemplungin ya. Terus waktu di hutan solo bivak gimana tuh? Sendirian? Ya, Sendirian. Berat tuh gimana? Harus berjuang sendiri, bikin tenda sendiri. ya awalnya. Ya. Terus ke sana sini lagi jalan digotong. Ya, Kalau tenda kan harus sendiri itu Ya. bikin tenda. Kehujanan tidak? hujanan nak. Hujanan, basah ya? Ya, Iya biasa, di mana-mana juga kehujanan dan basah. Apa yang berubah sesudah ikut SSG? jadi lebih Lebih dekat. ya, Jadi lebih dekat maksudnya. ya lebih disiplin lagi ya. Terus ya kita jadi lebih kuat gitu kan. Pantang menyerah, pantang menjadi beban gitu. Tua. Jadi prinsipnya lebih tidak mau menyusahkan orang lain lah. Selama masih bisa ya. Sudah nikah belum? Sudah. Oh, berani langsung melamar ya enggak? Karena memang SSG dilatih jadi pemberani, yaitu berani melamar ya. Ya. Alhamdulillah.
Tidak sedikit yang punya handicap ikut bergabung, ya Masya Allah. Dulu seangkatan berapa banyak? Hampir 800. Ya, 800. Bayangkan tuh, di hutan 800 harus masing-masing luas, sampai pelatihnya juga udah pusing nungguinnya ya enggak? Mau nakut-nakutinnya juga capek Pak, karena terlalu banyak yang ditakutin ya enggak? Terima kasih Egi. Ya. Biayanya diklat tidak ada biaya, free. Yang ada adalah untuk topi, syal, kaos 200.000 dan nanti untuk pelantikan 300.000 rupiah. Kada waktu pelantikan pasti ada biaya untuk ke gunung dan sebagainya. Kalau tidak punya uang untuk bayar ini, minta ke Allah ya. Baru sesudah itu nabung, ya begitu. Mau apa? Minta ke saya, ha? Belum apa-apa udah jadi beban. Astagfirullah. Terima kasih Ustadz semuanya ya, rekan-rekan terima kasih. Yang diceramahkan ini adalah sebuah cita-cita dari yang berceramah. Jadi bukan berarti yang berceramah ini sudah masuk ke makom itu, tetapi dengan belajar rasanya ingin menjadi orang yang selalu merasa diketahui Allah isi hatinya setiap waktu. Mudah-mudahan kita akan lebih banyak istighfar, karena lintasan hati suka kemana-mana yang cenderung jadi dosa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, ya Sami ya Bashir, Duha yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan segalanya, ya Syahid, ya Qarib, wahai yang maha dekat, wahai yang maha tahu segala isi hati, wahai yang maha tahu semua maksiat dan dosa yang kami perbuat sepanjang hidup ini. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang bisa tobat dengan sebenar-benar tobat. Jadikan kami menjadi hamba yang bisa membersihkan diri ini dan bisa beribadah, mengabdi kepada-Mu dengan benar. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun aib-aib yang kami sembunyikan. Kau tahu semuanya ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina
warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami. Sayangi ya Allah orang tua kami. Muliakan dunia akhiratnya ya Allah. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan hidayah taufikmu. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai yang Maha mendengar, jadikan saat ini saat ijabah doa-doa kami. Kabulkan ya Allah siapapun yang munajat. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Doalah hadirin masing-masing, amin ya Allah. Ya Allah, percayalah hadirin, Allah Maha mendengar, Maha mengabulkan, tidak pernah mengecewakan. Doakan yang banyak para ulama hadirin. Ya Allah, berkahilah majelis ini. Berikan kekuatan iman bagi yang masih goyah, rapuh. Berikan kecukupan yang kekurangan ya Rabb. Berikan nikmatnya dan khusyunya ibadah ya Allah. Karuniakan kesehatan lahir wal batin. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya, keturunan yang mendambakannya. Lindungi yang terancam, teraniaya ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin ya Allah, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Hadirin, sebelum pulang bersedekahlah ya. Mudah-mudahan Allah yang Maha melihat menambah kebaikan dari majelis kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.